Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung elang mati tertembak. Mati tertembak, jatuh pula ke hutan belantara. Kalaulah benar penistaan agama dilakukan oleh Panji Gumilang, maka hukumlah yang akan memasukkan Panji Gumilang ke dalam penjara. Kan begitu, Pak? Kita nggak boleh nuduh, kita orang awam. Tapi saya mau tanya ini, Pak. Kalau saya perhatikan, Pak Ustadz, itu kenapa kok salam itu salam itu, Pak? Nah, ini yang saya pertanyakan, Pak. Jadi Panji Gumilang ditanya katanya sosial kepada Israel, Yahudi. Padahal orang Yahudi ini kan orang yang dilaknat Allah ini kan. Nah, jadi kita orang Muslim ini, Pak, bagaimana sebenarnya Pak menyikapi tentang orang Yahudi, Pak? Kalau kita membenci kan nggak boleh membenci sama manusia. Tadi Bapak katakan aja, sedangkan membilakan orang itu kafir, orang itu munafik nggak boleh. Nah ini kalau orang Yahudi, kita benci kepada orang Yahudi, yang menciptakan orang Yahudi itu adalah Allah. Berarti kalau kita benci sama yang menciptakan Allah. Jadi pertanyaan saya, Pak, sebenarnya bagaimana kita menyikapi orang Yahudi itu, Pak? Itu aja lah, Pak, pertanyaan saya, Pak. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada buah salah, janganlah dimakan dengan kulitnya. Kalau adalah pertanyaan saya yang nyeleneh dan salah, jangan dilihat kulitnya, tapi lihatlah isinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz dan panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Perkenalkan, saya dari Jamaah Masjid Dusun 13, Masjid Al-Ikhlas, Jalan Pelita. Seperti yang kita ketahui, setiap ayat Al-Quran turun, ada sesuatu kejadian yang mendahulunya. Dan kita juga sering mendengar kata syafaat. Dan Rasulullah yang memberikan syafaat. Pertanyaan saya, kejadian apa sebelum kata syafaat yang diberikan Allah kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang silakan para Ustadz untuk menjawabnya. Baik. Pertama, Pak Sepul Ali aku. Pak Simin. Pak Simin nanti bisa buka dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, itu saya potong sampai di situ terkait pertanyaan Bapak. Ya. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang mengikutinya itu asyidda 'alal kuffar, bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Ruhama ubainahum, berkasih sayang dengan mereka. Ada dua kata kunci di sini, Pak. Pertama adalah asyidda 'alal kuffar, bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Ingat ya, Bapak-bapak ya. Bukan asyidda 'alal kafir, bersikap keras terhadap orang kafir, tidak. Makanya dalam konteks ini, yang dikerasin itu bukan orangnya, tapi yang dikerasin itu adalah perbuatannya. Setiap ada perbuatan yang mengandung kekafiran, kita kerasin. Kayak model-model penistaan agama, yang misalnya sekarang ini, kasus-kasus sudah berulang ya. Di Swedia misalnya ada ini menginjak Al-Quran, itu kita harus keras, Pak. Ya. Yang dikerasin itu perbuatan dia, karena dia sedang melecehkan kitab suci kita. Itu yang dikerasin, perbuatannya. Ya. Tapi bagaimana dengan orangnya? Logika Pak Simin tadi udah betul. Orangnya itu kan makhluk Allah, ciptaan Allah. Makanya kita kalau benci boleh.
tapi tidak dengan orangnya, tapi dengan perbuatannya. Ini maaf nih, kalau kita misalnya benci sama orang, ya jangan gara-gara benci sama orang nggak mau ketemu sama orang itu. Salah, Pak. Ya berarti kita ini bukan membenci perbuatannya, tapi membenci orangnya. Jadi kalau kita misalnya ingin tahu, oh aku Pak Ustadz benci kali sama dia, tapi dalam pengertian perbuatannya ya. Nah, kita hanya berpikir, oh Bapak itu orangnya begini. Walaupun aku dekat sama dia Pak Ustadz, tapi aku udah tahu, aku nggak mau kejebak dengan perbuatan dia yang begini, aku nggak suka. Tapi aku tetap Pak Ustadz sama dia, misalnya gitu. Boleh Pak Semin? Ya. Artinya apa? Artinya yang kita lakukan bukan membenci orang, bukan keras terhadap orang, tapi membenci perbuatan dan keras terhadap perbuatannya. Baru kemudian, bagaimana kita bersama dengan orang Yahudi itu sebenarnya? Selama dia dalam proses tak melakukan perbuatan yang mengandung kekafiran, maka kita ruhama'u bainahum. Berkasih sayang dengan mereka. Ya nggak ada Islam tuh Pak ngajarin bahwasanya kita ini sama orang kafir harus begini. Nggak ada Pak. Makanya kalau ada orang itu mengatakan, ini orang Islam harus belajar toleransi. Jangan ajarin kita toleransi. Kalian yang harus belajar toleransi. Lah, buktinya faktanya adalah kalau Islam mayoritas, adakah orang non-Muslim yang tertindas? Nggak ada. Silakan lihat dalam sejarah dunia ini. Ya, walaupun Nabi itu berperang menaklukkan ini orang-orang Quraisy, tapi setelah takluk mereka, adakah orang kafir pada waktu itu ngerasa ini terzalimi? Tidak ada Pak. Tidak. Kenapa tidak ada? Ya karena memang Islam tak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi maaf, ini maaf ya, ini maaf. Kalau ada non-Muslim yang mayoritas, kira-kira yang Muslim minoritas ini tertindas nggak? Kebanyakan tertindas. Ya silakan Pak, Bapak cari contoh di mana? Di Uighur, udah jelas. Rohingya, udah jelas. Ya nggak usah jauh-jauh lah ya. Di tempat kita aja pun kadang di sekitar Indonesia ini masih ada. Ya mayoritas mereka kita tertindas. Nah makanya ruhama'u bainahum itu Pak dalam konteks kita berinteraksi dengan mereka. Berkasih sayang Pak, itu hamba Allah itu makhluk Allah itu, ciptaan Allah itu. Maka kita disuruh untuk berkasih sayang dengan mereka. Itu jawabannya Pak ya. Nah, yang kedua, pertanyaan Bapak. Terkait dengan sebab turun, perlu dikunci juga satu kalimat Pak. Al-Quran itu terdiri dari, ini versi Kementerian Agama ya. Ya, karena versi yang lain banyak. 6.666 ayat. Ya. 114 surah dan 30 juz. Itu komponennya. Yang perlu Bapak pahami di awal adalah bahwa tidak semua ayat Al-Quran yang 6.666 ayat itu punya asbabun nuzul. Ya, itu perlu dicatat Pak. Kalau Bapak nanti mau membuktikannya silakan. Belilah kitab yang judulnya Asbabun Nuzul. Mau pengarangnya siapa Bapak beli? Ya, karena memang tidak semua ayat Allah diturunkan itu ada asbab. Ya. Nah, kemudian dibahas asbabnya itu apa saja? Bisa jadi yang Bapak sampaikan asbabnya itu karena ada kejadian tertentu. Sama kayak yang saya bilang tadi itu. Ya, majelis taklim, ya, majelis taklim. Kemudian rapat-rapat, berdesak-desakan, itu kejadiannya. Ya, kejadiannya. Ya, baru kemudian yang terjadi apa? Turunlah ayat 11 surah Al-Mujadalah. Itu ada kejadian. Ya, peristiwa yang jelas nampak segala macam ya. Tapi ada juga nggak ada peristiwa yang nampak, tapi hanya sekedar untuk menghibur hati Nabi misalnya. Ya, Nabi mau marah misalnya kan. Kemudian turunlah ayat Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik." Ada. Ya, ada lagi yang tanpa ada sebab apa-apa, kejadian apa-apa.